Baik, Bu Tarmi. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, siang Bu Upia. Apa kabarnya Bu Tarmi siang ini, Bu? Alhamdulillah, kalau siang ini saya baik. Oh, siang ini Bu baik ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, tapi ini suara serak-serak basah gitu Bu. Oh iya, banyak minum air putih aja deh, Bu. Iya betul. Baik, Ibu. Benar nih, Bu, Ibu tidak ada masalah apapun ya, karena saya lihat tadi agak sedikit termenung begitu ya, Bu ya. Iya, tapi saya seneng Bu karena pas tadi kepala sekolah bilang bahwa nanti akan Bu Upia akan datang ke sekolah untuk mensupervisi saya sebagai wakil kepala sekolah kurikulum katanya akan disupervisi nih sama Bu Upia. Oh gitu ya, saya senang-senang aja gitu. Jadi, wah sekalian aja nih saya akan mensupervisi seseorang Bu gitu, akan mengobservasi seseorang yaitu saya ingin coaching gitu. Wah, saya kalau melihat semangat yang seperti ini, saya juga terbawa semangat nih, Ibu ya. Jadi Ibu siap ya untuk melakukan supervisi nanti ya, Bu ya, dengan saya ya, Bu? Siap sekali, karena saya Iya. butuh masukan nantinya dari Ibu. Oke, baik. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu. Boleh ya, Bu ya? Boleh Bu. Iya. Baik Ibu, jika tadi Ibu sudah bersedia, melakukan percakapan dengan saya ingin tahu Bu, eee, Ibu tuh ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana tuh Bu? Ya tentunya kompetensi eh, memecahkan masalah di guru yang ada di sini, memecahkan masalah murid yang ada di sini, karena saya ingin sekolah ini maju di dalam pendidikan seperti itu. Tentunya setelah saya apa ya, saya melihat ternyata untuk memecahkan masalah itu ada teknik coaching. Jadi saya berharap ibu mensupervisi saya di bidang coaching. Wah, luar biasa sekali ya, karena Ibu merasa bertanggung jawab ya di bagian kurikulum, jadi Ibu sangat mengamati masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru di sekolah Ibu ya. Salah satunya itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru, begitu ya Bu ya? Iya Bu Pia. Luar biasa sekali Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Lalu menurut Ibu bagaimana ya nantinya Ibu menginginkan saya untuk saya amati, Bu. Di bagian mana, Bu? Tentunya di bagian apa ya Bu, pemecahan masalah gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan adanya coaching hari ini, saya bersama guru yang ada di sekolah, guru tersebut akan melakukan perubahan karena dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah dan dia pun akan memperbaiki kesalahannya seperti itu. Baik ya, jadi Ibu tetap fokus di pemecahan masalah. Barangkali di strategi ya, Bu ya. Ketika Ibu menghadapi kasus ini, strateginya seperti apa? Seperti itu ya, Bu ya. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan strategi-strategi yang saya gunakan, terutama strategi sekarang pemecahan masalah dengan coaching akan ini ya Bu, akan melakukan perubahan seperti itu karena ini guru udah mendapatkan SP2 Bu. Wah, jadi ini bukan masalah sepele ya ketika seorang guru sudah mendapatkan SP2 menjadi permasalahan yang sedikit rumit untuk dipecahkan ya. Jadi Ibu fokus ingin sekali memecahkan masalah tersebut. Baik Ibu, lalu menurut Ibu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan, Bu? Hmm, penilaiannya ya mudah-mudahan saya berhasil gitu aja, mudah-mudahan gitu. Saya uh, ya penilaian buat saya berarti saya berhasil gitu membuat guru tersebut berubah menjadi lebih baik. Baik ya, harapan ya barangkali ya, Bu. Penilaiannya itu Ibu berharap bisa berhasil begitu ya Bu ya. Nah lalu dari penilaian tersebut
dari segi apa Bu? Atau mungkin skala atau teknik ataupun strategi yang menurut Ibu tuh penilaian Ibu tuh ini sudah dikatakan berhasil begitu Bu. Jadi Ya bisa dilihat kalau dari aspek apa? untuk skala nilai mungkin ya nanti perubahan lebih baiknya itu untuk guru tersebut itu tidak mesti mendapatkan nilai 10 ya Bu ya. Tapi ya setidaknya yang tadinya dia nilainya cukup menjadi baik seperti itu. Nah, iya baik. Berarti Ibu menggunakan skala nilai ya untuk penilaian keberhasilan dari apa yang Ibu kembangkan begitu kan ya. Iya, iya, Lalu kebetulan. Bu, ketika Ibu merasa hal tersebut sudah berhasil, nah, harapan Ibu ke depannya untuk apa proses observasi yang akan Ibu lakukan ini apa sih Bu? Ya tentunya prosesnya tadi proses coaching yang akan saya lakukan, saya ingin menggali lebih dalam lagi sebenarnya ada masalah apa sih dengan beliau gitu. Sampai bertahun-tahun beliau melakukan melakukan kinerja yang buruk gitu, akhirnya sampai pergantian beberapa kepala sekolah pun masih sama seperti itu. Nah, itu kan harapan dari Ibu ya, berarti Ibu mampu menggali permasalahan ya Bu ya, sekaligus pemecahan masalah ya yang dihadapi oleh rekan guru Ibu. Nah, untuk mencapai semua itu Bu, tentu Ibu harus memiliki rencana. Nah, bisa Ibu ceritakan rencananya agar harapan Ibu itu bisa tercapai seperti apa ya Bu ya? Bisa Ibu gambarkan Bu sedikit lebih Ya, jelas ya, barangkali ya Bu ya? ya. Iya rencananya Bu saya tadi saya udah izin ke kepala sekolah dan ini pun atas kesepakatan bersama kepala sekolah. Kemudian sesudah ini ya akan pemanggilannya juga saya tentunya dengan ya rasa sebagai teman bukan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi kalau mungkin ketika sebagai wakil kepala sekolah beliau ketika di WA-nya saya berkaitan dengan kerjaan, mungkin beda halnya dengan ketika saya WA-nya itu sebagai rekan sejawat seperti itu. Itu trik yang saya gunakan. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu beliau mau datang ke ruangan saya untuk dilakukan supervisi. Tapi karena di ruangan saya ada beberapa staf, jadi saya akan mencari ruangan yang sepi agar saya bisa komunikasi bersama beliaunya, melakukan coachingnya lebih tenang dan mudah-mudahan sih berhasil. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Rencana yang akan Ibu laksanakan itu ternyata sudah sangat tergambar sehingga saya bisa mendeskripsikan sendiri barangkali ya Bu ya nanti di catatan saya. Oke baik Bu Tarmi kalau begitu saya akan mempersilakan Ibu untuk melakukan proses coaching ya terhadap guru yang Ibu maksud. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan jawaban dari seluruh pertanyaan yang selama ini ada di dalam benak Ibu ya Bu ya. Dan harapan saya Ibu selalu menjadi Bu Tarmi yang seperti ini ya, peduli ya terhadap rekan guru yang lain. Mangga Ibu silakan Bu. Terima kasih Bu Pia. Kita ke ruangan sana ya Bu, di ruangan Ya, ada silakan. ruangan Ayo Bu. Ya. RSP ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Eman. Oh iya Bu, waalaikumsalam Bu. Silakan masuk Bu. Ya, maaf ya Pak Eman, mungkin Pak Eman cukup lama di ruangan ini, mohon maaf karena tadi saya ngobrol dulu dengan Bu Upia. Perkenalkan Pak Eman, ini Bu Upia yang beliau merupakan rekan saya yang kebetulan yang ingin mensupervisi kegiatan saya sebagai coach. Oh iya Bu. Gimana Pak Eman bersedia untuk iya Bu, supervisi? bersedia, kebetulan jam saya lagi kosong nih Bu. Boleh Bu, silakan. Terima kasih Pak Eman. Pak Eman, mohon maaf ya,
tadi saya ingin bertemu Pak Eman ya, dikarenakan ya tadi mungkin Pak Eman tidak hanya sekali dua kali ya ada dengan saya bertemu, kemudian kita diskusi berdua gitu ya. Mungkin bukan hal yang yang biasa lagi gitu ya. Nah ini kebetulan kan kepala sekolah kita baru ya Pak Iman ya. Jadi kemarin sempat kepala sekolah itu memanggil saya berkaitan dengan ini ya Pak, berkaitan dengan kehadiran gitu ya. Nah, kira-kira Pak Eman di sini itu kan guru yang sekarang sudah jadi ASN. Iya Bu, betul. Pak Eman mau nggak sih bersama saya itu kita melakukan coaching? Boleh Bu, ya sekiranya memang ada yang harus di coaching dari saya gitu kan terkait status saya saat ini sebagai ASN juga di sini, boleh Bu, silahkan. Ya, nah tujuan coaching kita hari ini Pak Eman ya, yaitu kita sama-sama lah ya, mudah-mudahan apa yang sudah ada masalah di sekolah ini, khususnya masalah kegiatan belajar mengajar, ya tentunya tadi masalah yang berkaitan dengan Pak Eman juga sebagai guru di sini. Jadi mudah-mudahan dengan coaching ini kita sama-sama ya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membawa perubahan di sekolah kita ya Pak Eman ya. Iya Bu, betul. Oke, terima kasih Pak Eman kalau misalnya kita udah menyepakati tujuan coaching kita hari ini. Ya baiklah Pak Eman, di sini ya, mohon maaf sekali lagi, saya selalu minta maaf ke Pak Eman ya, saya tahu kita sama-sama guru, kita sama-sama sudah berkeluarga, pasti kita kalau masalah ya pasti punya banyak masalah. Nah di sini saya berharap sih Pak Eman punya keinginan juga kalau misalnya hari ini dari percakapan kita itu ada sesuatu buat Pak Eman. Kira-kira Pak Eman ingin mendapatkan apa sih selain tadi tujuan kita sama-sama ya? Kira-kira apa yang Pak Eman ingin dapatkan juga? Ya paling tidak yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini Bu, ketika saya ada masalah, bukan ketika memang rekan-rekan katakanlah mendiskreditkan saya atau mendungel di belakang saya, ya disinilah ada keterbukaan gitu Bu. Jadi supaya tidak ada rasa gimana gitu kan ya Bu ya, karena ya saya juga maklum lah baru adaptasi juga gitu kan di sekolah ini gitu. Walaupun hanya baru beberapa bulan gitu saya di sini, ya saya perlu adaptasi juga gitu supaya teman-teman yang lain bisa, ya saya bisa tahu lah gitu, bisa mengerti dengan keadaan teman-teman yang lain. Seperti itu Bu. Seperti itu ya. Nah emang sebenarnya Pak Eman itu punya masalah seperti apa sih yang menyebabkan bahwa Pak Eman itu kok nggak betah di sekolah, khususnya nggak betah di kelas? Kan ini sesuai dengan gelar Pak Eman ya, sarjana komputer. Nah iya Bu, betul. Mungkin di hampir ya bukan ini ya Bu ya, setiap hari memang saya setiap jam 11 siang ya Bu ya, saya harus meninggalkan kelas gitu kan ya Bu. Terlebih saya lihat di hari Senin sampai hari Jumat itu rata-rata saya di jam 11 itu ada kelas gitu kan, ada jam di kelas, khususnya di kelas 12 gitu kan. Ya mohon maaf ya Bu ya, kebetulan istri saya lagi sakit ya Bu ya. Jadi setiap jam 11 itu saya harus pulang dulu Bu, harus pulang dulu, menyiapkan makan buat istri saya gitu Bu. Ya walaupun ya mungkin salah saya juga gitu, tidak izin dulu ke kepala sekolah gitu. Tahu-tahu saya jam 2 atau jam 3 gitu kan sudah ada aja di sekolah. Ya itu Bu masalahannya.
Ya itu, jadi Pak Eman menyadari ya kalau Pak Eman itu berarti emang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Eman sebagai guru ya, tadi meninggalkan kelas. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi Pak Eman tadi itu adalah istri sakit ya. Tapi di sini ya sebagai seorang guru kan udah harus punya apa ya? Tadi tentunya ada penilaian kinerja Pak Eman. Ya, Nah, betul. itu ya. Jadi saya mendapatkan kabar nih dari beberapa guru piket bahwa Pak Eman itu bukan sekali 2 kali nih meninggalkan jam pelajaran. Nah, kita tahu istri Pak Eman sakit, tapi apakah itu yang menjadi masalah paling utama? Ya, iya sih Bu, karena kan gimana ya, saya ngomongnya jadi agak ke pribadi juga ya Bu ya, karena kan ya istri saya sakit gitu kan, tidak bisa, ya intinya belum bisa berjalan normal ya Bu ya, karena pas kecelakaan itu ya Bu ya. Nah ya sehingga saya harus bolak-balik ke rumah, sementara jarak dari sekolah ke rumah itu lebih kurang itu 30 menit. Ya mungkin ya apa ya Bu ya, memang ya saya menyadari gitu, misalnya di situ dari jarak juga gitu Bu, seperti itu. Oke. Nah, terus Pak Eman itu berarti kan ya dengan hal seperti ini kan Pak Eman tuh sebagai guru nih pasti punya target nih sebagai seorang guru, itu harus mendidik, mengajar, membimbing siswa, bahkan membuat siswa berhasil. Karena kita kan SMK ya, kalau lulusan SMK itu kan untuk BMW ya, ada yang Iya. bekerja, ada yang melanjutkan, dan ada wirausaha. Nah, kira-kira apa yang membuat ini tuh harus terwujud gitu dengan sebagai Pak Eman sebagai seorang guru. Kalau misalnya Pak Eman meninggalkan kelas terus, apakah tujuan Pak Eman sebagai seorang guru itu akan terwujud untuk mendidik siswa di sini? Ya tidak sih Bu, masih jelas itu jauh sekali gitu kan ya, paling tidak nanti setelah ini saya insya Allah Bu akan ada perubahan lah, tidak mungkin seperti ini lagi gitu kan, karena yang ini ketika memang sudah Ibu turun tangan langsung, ya berarti permasalahan saya itu sudah didengar dan teman-teman yang lain sudah tahu Bu. Iya, seperti itu. Bahkan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah mengecek bahwa Pak Eman itu kimopnya rajin, hadir terus, bahkan tepat waktu. Tapi pas tadi ada laporan dari koordinator piket per harinya, ternyata catatan Pak Eman kurang baik. Oke, berarti Pak Eman akan merubah ya. Nah, di sini ya Pak Eman itu harus menyiapkan diri Pak Eman seperti apa sih biar situasi yang tadi Pak Eman meninggalkan kelas, di jam kelas dan sebagainya. Nah, seperti apa yang akan Pak Eman siapkan untuk hal ini biar tidak terjadi lagi? Ya setelah mungkin rekan-rekan menilai dan juga mungkin kelas saya ketika ditinggalkan itu ramai Bu, mungkin yang pertama saya akan koordinasi dengan pemberi tugas guru piket ya Bu ya, memberi tugas, terus tugas tersebut tidak hanya mencatat dan juga tidak hanya sekedar latihan ya Bu ya, mungkin saya akan karena kebetulan juga saya kemarin harus selesai pelatihan tentang Edpuzzle ya Bu ya, Edpuzzle yang mungkin saya akan memberikan tugas ke anak-anak itu berupa dengan IT gitu Bu, sehingga anak-anak itu tidak berhamburan keluar kelas gitu Bu. Mungkin itu Bu yang nanti akan saya coba rubah. Pak Eman yakin kalau anak diberikan tugas tanpa ada guru di kelas akan berhasil pembelajaran tersebut? Kalau dilihat dari segi aplikasinya, saya yakin Bu, karena aplikasi ini sudah saya desain, sudah saya setting. Jadi anak-anak itu akan mengerjakan waktu dengan dengan sesi-sesinya Bu. Jadi sesi 1 mereka akan mengerjakan, anak-anak tidak akan mengerjakan sesi 2, sesi 3 sebelum mengerjakan sesi sebelumnya gitu. Nah,
Nah, kalau Pak Eman yakin banget gitu. Tapi kan tugas seorang guru itu ada di kelas saat pembelajaran gitu. Jadi kan kita harus mengecek apakah siswa tersebut mengerjakan tidak hanya dari hasil saja, prosesnya seperti apa kan harus dinilai. Jadi selain tadi Pak Eman memberikan tugas, apakah nggak ada solusi lain dari diri Pak Eman? Ya, kalau dari segi pemantauan, saya akan memantau dari gadget saya, Bu. Jadi kan nanti akan terpantau semua, gitu kan. Ya, paling tidak saya dengan koordinator tiket nanti mencoba untuk minta tolong lah, sekedar untuk nengok lah saya, gitu kan, selama saya ada di rumah gitu. Seperti itu, Bu. Nah, untuk memastikan hal itu berjalan itu seperti apa? Selain tadi dengan gadget ya, karena saya yakin Pak Eman itu tidak bisa 100% memegang gadget, apalagi ketika saat bersama istri Pak Eman yang sakit gitu. Nah itu untuk memastikan itu berjalan tidaknya seperti apa? Nah, mungkin saya akan lanjut ke ketua kelas, Bu. Yang ketua kelas untuk mencatat siapa saja anak yang memang banyak aktivitas keluar. Ya, selanjutnya untuk saya kasih pembinaan, Bu. Karena ya saya juga sebetulnya sebelum saya masuk itu kan, sebelum saya mengajar di kelas tersebut, kita juga di khusus di pelajaran saya itu ada kesepakatan kelas dulu, Bu, gitu kan. Jadi supaya tidak ada anak yang keluar gitu pada saat ketika saya tidak ada, saya izin gitu kan. Seperti itu, Bu. Baiklah, berarti Pak Eman punya rencana ya, yaitu memantau siswa lewat gadget, memantau siswa lewat guru piket, kemudian memantau siswa itu lewat KM ya. Selain itu masih ada nggak yang Ya, dilakukan Pak Eman? jika memang hal ini berlanjut gitu, Bu, ya, mungkin saya akan minta ke kurikulum atau ke Ibu nanti saya minta digeser, Bu, waktunya, Bu, bisa ke pagi gitu, Bu, dari jam 7 sampai jam 10 gitu kan, Bu. Mungkin saya ke arah sana, Bu. Minta perubahan jadwal ya. Nah, kalau meminta perubahan jadwal berarti itu solusi yang akan dipecahkan pada saat awal tahun ajaran baru ya. Jadi ya itu solusinya. Nah, jadi Pak Eman sudah tadi ya menemukan solusi-solusi target dalam diri Pak Eman. Nah, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Ya, jadi setelah sesi coaching ini, kriteria target Pak Eman tadi itu akan terlihat, akan dilakukannya itu dimulai dari apa dan kapan dimulainya? Nah, mungkin, Bu, kan sekarang ini saya tadi baru selesai ya, Bu, ya, baru selesai kasih makan nih, menyiapkan makan untuk istri saya. Paling insya Allah besok, Bu, karena besok saya kebetulan ada jadwal di kelas 12 TKJ di jam ke-4. Nah, paling saya akan langsung eksekusi di sana, Bu. Itu nanti dengan guru piket gitu kan, seperti itu. Terus bagaimana memastikan bahwa itu bisa berjalan tidaknya? Ya, seperti tadi, Bu, yang saya katakan, saya akan coba dengan ketua kelas, akan saya coba untuk ya sesuai dengan kesepakatan kelas, Bu, gitu, Bu. Itu untuk memastikannya gitu, karena ya memang selama ini dilihat oleh guru anak-anak sering keluar, mungkin saya akan lebih intens kembali, dan mungkin saya juga akan suruh keluarga atau keluarga yang lain gitu kan, untuk setiap jam 11 itu saya nitip gitu ke rumah dulu, menyiapkan makan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Eman sudah mau coaching dengan saya ya. Nah, untuk hari ini kesimpulan sesudah sesi coaching dengan saya, apa sih menurut Pak Eman? Alhamdulillah, Bu. Ya mungkin saya juga agak sedikit malu ya, Bu, ya, kalau misalnya saya juga ketika di kantor gitu kan harus pulang gitu kan pas pengetahuan. Namun sementara
di absen saya setiap sore itu saya tepat waktu gitu ya. Kesimpulannya dengan adanya solusi ini tuh saya mengucapkan terima kasih. Ibu sudah membantu saya, sudah memahami saya gitu kan, sehingga saya juga mendapatkan solusi gitu kan. Solusinya ya sebetulnya solusi itu sudah saya bisa lakukan sebetulnya dari dulu gitu kan. Hanya mungkin ini terdesak waktu saja Bu gitu. Semangat selalu ya Pak Eman. Semoga istrinya segera sehat kembali, yang akhirnya membuat Pak Eman standby bekerja dari jam 7 sampai setengah 4 sore. Ya, terima kasih Pak Eman. Nanti saya akan lihat aksi nyata Pak Eman, eksekusi Pak Eman dengan target-target tadi di kelas TKJ tentunya. Sampai ketemu lagi ya Pak Eman. Mohon maaf, saya silakan Pak Eman untuk melanjutkan ke kelas 12 TKJ-nya. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya izin keluar ya Bu. Iya. Baik Bu Tarmi, bagaimana Bu? Apakah sudah selesai coachingnya dengan Pak Eman Bu? Sudah Bu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau begitu apakah percakapan kita bisa kita lanjutkan ya Bu ya? Iya Bu, silakan. Ibu, saya tadi memperhatikan Ibu yang sangat detail sekali bercakap-cakap dengan Pak Eman ya. Saya harapkan dari proses coaching tersebut Ibu memperoleh apa yang Ibu harapkan ya, sesuai dengan perbincangan kita tadi ya Bu ya. Betul, mudah-mudahan. Ya, baik Bu. Lalu Bu, saya masih memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Izin ya saya untuk menyampaikannya ya Bu ya. Silakan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu di dalam proses coaching tadi Bu? Menilai diri saya Bu ya. Iya. Sebagai coach, ya nilai saya kalau dikasih rank 1 sampai 10 itu baru 8 Bu, dikarenakan saya belum bisa menggali secara dalam penyebab masalah dari Pak Eman tersebut, dan saya belum bisa menemukan solusi gimana Pak Eman itu tidak ada alasan tadi mengurus istri kembali, padahal kan bisa dengan yang lainnya. Jadi saya sempat greget nih Bu, dan saya bilang apalagi gitu ya, sedangkan Pak Emannya tidak menyebutkan hal itu gitu. Nah itu yang saya masih greget gitu Bu. Jadi secara dibilang si coaching ini menurut saya belum selesai gitu Bu. Nah, kan tadi Ibu merasa sebetulnya saya belum sempurna Bu, saya hanya mendapatkan nilai 8 gitu ya Bu ya. Jadi merasa belum menemukan solusi yang maksimal ya Bu ya untuk permasalahan yang dihadapi oleh atau permasalahan yang dibuat oleh Pak Eman begitu ya Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian gitu Bu? Ya, dikarenakan kan Pak Eman itu kan punya keluarga gitu, maksudnya punya selain istrinya ada keluarga dia di bahkan rumahnya dekat gitu. Kenapa sih ketika saat kerja nggak menitipkan atau dengan adanya pembantu gitu, padahal kan gaji Pak Eman sekarang mencukupi gitu kalau untuk ada pembantu gitu Bu. Jadi tadi dia belum mengungkapkan solusi itu di dalam diri dia, jadi dia tetap malah dia memberatkan kepada KM, kepada guru piket untuk memantau pembelajaran. Nah itu yang sebenarnya ini solusinya ini adalah solusi yang membebankan orang lain gitu, bukan solusi yang harusnya dia tetap bekerja dan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Oh iya, baik. Jadi Ibu menilainya seperti itu ya. Maka Ibu merasa saya belum maksimal ya di proses coaching ini, begitu ya Bu ya? Betul. Baik Ibu, lanjut ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh sekali Bu. Oke, baik ya. Kalau saya mengamati tadi ya Bu ya, pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya merasa itu sudah sesuai Bu, dan saya merasa apa yang Ibu lakukan tadi itu sudah tinggi ya nilainya dari standar yang biasa seperti itu Bu, kalau menurut saya Bu.
Oh begitu Bu, saya kira saya masih kurang gitu lah. Terima kasih Bu atas penilaiannya, mudah-mudahan saya akan memperbaiki lagi untuk teknik coaching-nya. Iya, lalu nah ketika Ibu mendengar bahwa apa yang Ibu lakukan itu sudah sesuai, nah menurut pendapat Ibu mendengar hal ini seperti apa tuh Bu? Mendengar hal ini berarti alhamdulillah nggak sia-sia berarti saya belajar teknik coaching, ya, terutama teknik coaching kepada Pak Eman ini Bu, karena Pak Eman itu yang paling susah Bu untuk ditemui untuk dididik seperti itu. Tantangan tersendiri barangkali ya Pak Eman itu buat Ibu ya. Sangat. Jadi saya benar-benar ini akan melihat aksi nyata yang dilakukan beliau, apakah benar-benar yang tadi dia sampaikan itu akan dilakukan atau tidak. Insya Allah luar biasa sekali ya Bu ya. Namun demikian Bu, boleh saya juga melihat ataupun menyampaikan hal-hal yang sepertinya ini masih bisa dikembangkan nih Bu. Iya. Boleh ya, saya izin menyampaikan ya Bu ya. Iya. Saya tadi melihat ada beberapa hal ya Bu ya. Barangkali ini bisa menjadi sebuah apa ya clue ketika Pak Eman jawabannya itu masih mungkin atau masih belum sesuai dengan yang apa yang Ibu inginkan ya Bu ya. Karena tadi Ibu menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu tertutup gitu Bu. Seperti apakah begitu ya. Yang jawabannya itu pasti antara iya dan tidak. Lalu ketika Ibu menyampaikan kira-kira, akhirnya Pak Eman juga menjawabnya mungkin seperti itu. Jadi seperti sesuatu yang belum pasti ya untuk dilakukan oleh Pak Eman ataupun apa ya satu hal yang itu masih bisa dikembangkan lagi seperti itu Bu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya itu sebetulnya pertanyaannya itu bisa lebih berkembang lagi Bu, seperti bagaimana, jadi lebih merujuk ke solusi yang akan dicapai oleh si coach. Seperti itu barangkali ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Saya juga merasa, aduh, kenapa saya bilang kira-kira, aduh, kenapa saya membuat pertanyaannya tidak berbobot dengan kata apakah. Itu. Terima kasih Bu Pia sudah mengingatkan saya kembali. Insya Allah akan saya perbaiki. Baik Ibu, Ibu luar biasa sekali kok, tidak usah khawatir Bu. Lalu Bu, nah untuk memperbaiki hal tersebut menurut Ibu rencana yang harus Ibu lakukan ya, apalagi terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ibu, yang dihadapi oleh Ibu terkait pemecahan masalah dengan Pak Eman, ini rencananya mau seperti apa nih Bu? Rencananya tadi saya akan mengobservasi kegiatan Pak Eman ketika mengajar. Saya kembali lagi melihat ya progres dari tadi rencana yang akan dilakukan Pak Eman, tentunya dengan bantuan para guru piket juga Bu. Baik ya, itu adalah rencana dari Ibu ya Bu ya. Apakah sudah terbayang nih oleh Ibu untuk meningkatkan performa di hal tersebut gitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu rencana terperinci seperti kapan, di mana, lalu siapa yang nanti yang akan membantu proses tadi Bu? Iya. Ya dimulai dari tentunya hari ini beliau kan ada jam ya, nanti saya kalau hari ini mungkin saya bisa memantau sendiri ya. Untuk selebihnya ya ketika ada keliling dari guru piket, kemudian tentunya juga saya akan memantau informasi-informasi dari siswa yang diajar sama Pak Eman seperti itu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi akan sesegera mungkin ya Bu ya. Betul, karena ini udah ada protes-protes dari beberapa siswa. Karena Ibu greget tadi ya, ya segerget Ibu. Sekali. Masya Allah. Lalu Ibu nanti boleh ya Bu ya untuk hasil pengamatan ini ya saya isi di dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Iya. Nah, lalu selanjutnya Bu, apakah mohon maaf, silahkan Ibu
nyatakan apa yang Ibu dapat dari proses coaching dengan saya ini, Bu? Ketika saya disupervisi oleh Ibu dan dengan sistem coaching juga yang dilakukan oleh Ibu, saya merasa lega sih, Bu. Saya merasa lega karena saya melakukan coaching, dipantau oleh Ibu dan diberikan masukan agar saya menjadi wakil kepala sekolah kurikulum yang lebih baik lagi, yang akhirnya membuat guru di sekolah rajin, kemudian siswa menerima haknya sebagai murid seperti itu. Insya Allah ya, luar biasa ya guru-guru seperti Ibu. Ini menurut saya wajib diapresiasi nih Bu ya, karena tidak banyak Bu orang yang peduli dengan rekan sejawatnya, apalagi rekan sejawatnya itu memang sudah sulit diatur begitu ya Bu ya, tetapi Ibu masih sangat peduli sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu selalu menjadi pribadi yang seperti ini ya Bu ya, selalu memotivasi, bahkan menginspirasi bagi saya Ibu tuh ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan Bu, jangan capek-capek mengejar-ngejar Pak Irfan nanti. Iya, terima kasih Bu Pia. Terima kasih ya Bu Tani, sehat selalu, semangat selalu. Mangga Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.